Dan selanjutnya dari anakan, sepertinya tidak ada lagi produksi anakan ya untuk padi CL220 ini sudah stuck sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke sahabat Inspirasi Petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat Inspirasi Petani, saat ini kita sudah berada di salah satu demplot pengamatan padi ya, terkhususnya padi CL284 dengan padi CL220. Dan pada hari ini kita sudah masuk di minggu ke-8 ya untuk proses pengamatan kedua padi ini, dan sebentar lagi kita akan mengamati kedua jenis padi ini ya di minggu ke-8 ini. Dan tentunya semoga pengamatan ini terus berlanjut sampai proses pemanenan, sehingga kita bisa melihat perbandingan dari kedua jenis padi ini. Oke, sebelum kita lanjut ke proses pengamatannya yang sederhana saja, saya mengajak kembali kepada sahabat Inspirasi Petani untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi Petani. Oke, kita menuju ke demplotnya. Check it out. Nah, sahabat Inspirasi Petani, saat ini kita sudah berada di salah satu demplot ya, khusus padi CL284. Dan ini salah satu objek penelitian saya ya, atau pengamatan saya yang saya amati dari minggu pertama sampai minggu ke-8 ini. Nah, secara sederhana kita lihat dulu dari kondisi daun ya. Nah, kalau dilihat dari kondisi daun sepertinya ini sudah sangat membutuhkan proses pemupukan ya. Dilihat dari kondisi daun yang sudah berwarna kuning ini, dan ini bukan gejala seperti penyakit lain, tapi saya perhatikan ini adalah bentuk tanaman kekurangan unsur N ya, atau urea. Tentunya untuk proses pemupukan pada padi ini masih baru satu kali ya, dan saya perhatikan, dan tidak lama lagi nih ya masuk di fase generatif ya. Nah, ini adalah kondisi daunnya. Dari kondisi batang ya cukup sehat juga ya, cukup sehat. Kalau untuk serangan hama, saya pikir aman-aman saja ya. Namun pada minggu ke-8 ini yang menjadi sangat berbeda adalah dari kondisi kesehatan daun ya. Di sini kita bisa lihat sendiri ciri-cirinya bahwa padi ini kekurangan unsur N ya, atau proses pemupukan urea. Dan memang kalau kita perhatikan ya, namanya baru satu kali proses pemupukan ya, jadi tentunya kebutuhan tanaman itu masih kurang. Nah, selanjutnya dari kondisi anakan, untuk produksi anakan sepertinya sudah stuck di sini ya. Itu sekitar 33 anakan ya untuk padi CL284 ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat tinggi tanaman ya, tinggi tanaman. Sepertinya sudah masuk di 70-an. Kalau kita perhatikan dari minggu lalu itu masih sama ya, di kisaran 70-an. Untuk perkembangan padi ini
masih stuck juga di sini ya. Untuk rata-rata tinggi masih ada di kisaran 55 cm ya. Jadi saya perhatikan untuk faktor ya pertumbuhannya memang itu di proses pemupukan yang kurang ya, karena kelangkaan. Jadi proses pemberian nutrisinya juga ya agak terlambat, jadi seperti inilah jadinya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk pengamatan pada padi CL284, dan selanjutnya kita akan ke padi CL220. Check it out. Oke sahabat inspirasi petani, saatnya kita akan menuju ke demplot padi CL220 ya, yang ada di sana. Dan sebentar lagi kita akan mengamati sama persis ya dengan padi CL284 itu. Terus disimak ya, jangan lupa di subscribe. Oke sahabat inspirasi petani, saat ini kita sudah berada di demplot padi khusus CL220 ya. Dan ini padi yang saya pegang adalah objek pengamatan saya mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-8 ya. Dan saatnya yang pertama kita amati adalah kesehatan daun ya. Nah, berbicara tentang kesehatan daun, kalau dilihat dari secara ciri-ciri ya, nampaknya padi ini sudah daunnya itu mulai agak menguning ya. Dan ini salah satu ciri padi ini kekurangan unsur N ya, atau nitrogen. Jadi tentunya kita harus melakukan proses pemupukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya, khususnya unsur N ini. Apalagi sepertinya ini sudah tidak lama lagi masuk di fase generatif ya. Tentunya kita akan harus lebih intensif dalam memenuhi kebutuhan padi ini ya, untuk memasuki di fase generatif. Namun kalau dilihat dari secara sederhana, kayaknya memang lebih parah dari CL284 ya untuk kesehatan daunnya ya, atau yang sangat membutuhkan unsur N nya. Nah selanjutnya kalau dari batang cukup sehat juga ya. Untuk serangan hamanya ya sepertinya aman-aman, dan masih dalam proses pemulihan ya dari hama pelipat daun ini seperti ini ya. Dan selanjutnya dari anakan, sepertinya tidak ada lagi produksi anakan ya. Untuk padi CL220 ini sudah stuck sampai 32 anakan ya. Dan apa ya, selanjutnya untuk tinggi, kalau untuk tinggi ya, tinggi tanaman, kita ambil mistar dulu ya. Sepertinya sudah masuk di fase 70 juga, 70 cm ya. Mistar saya sudah tidak bisa sampai ke situ, hanya mistar saya sampai di 60 cm. Namun kalau kita bisa lihat ini sudah masuk di kisaran 70 cm ya untuk tinggi tanamannya di usia minggu ke-8 ya. Nah, inilah penampakannya ya padi dari CL220 ya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada pengamatan padi CL220 dengan padi CL284 ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia. Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kembali kepada sahabat inspirasi petani untuk selalu mendukung channel inspirasi petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.